Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita, kristalisasi, masih di kitab Yeremia. Ini sudah tema yang kelima. Kita masih ambil di pasal 7 mengenai judul ilahi dibilang melawan ibadah tanpa kesetiaan. Tapi kalau kita baca nanti ini, saya mengambil judulnya ibadah ritual korban dibandingkan atau versus begitu ibadah mendengarkan suara Tuhan. Jadi ada dua jenis ibadah nanti kita melihat di perikop ini. Suatu ibadah yang hanya mengikuti ritual-ritual, aturan-aturan korban, dan jenis ini satu lagi ibadah yang mendengarkan suara Tuhan. Coba dulu kita baca ya. Pasal 7 ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, saya pakai ilahi ya. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Ini yang saya bilang ibadah korban bakaran, ibadah korban, ritual korban ya. Tuhan ini teguran ya, tambah aja korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Ayat 22, sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Nanti kita lihat dalam sejarahnya ini. Ketika Tuhan bilang begini, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak bicara sama sekali mengenai korban bakaran dan korban sembelihan. Ini supaya nanti kita tahu menempatkan hukum Taurat atau hukum korban ini. Dalam kitab Imamat itu hukum peraturan mengenai korban-korban, korban bakaran, korban sajian, korban sembelihan, macam-macam ya. Percaya 23 ini. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Nah, mari dulu kita melihat dulu sejarahnya ini. Mengapa Tuhan katakan pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi ketika nanti ini ditambahkan ada maksudnya. Mari kita melihat dulu. Jadi ketika Israel di dalam perbudakan di Mesir, ya, itu Tuhan datang tidak langsung kasih aturan hukum Taurat, ya. Dia nggak kasih harus begini dan sebagainya itu. Tuhan itu, bukan itu, ya. Perbuatan Tuhan ketika dia mengutus Musa, ya, tentu dia memakai Musa sebagai hambanya untuk Tuhan mau tunjukkan dulu perbuatannya, kasihnya kepada bangsa Israel untuk melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Makanya sengaja Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya Tuhan bisa lebih terus lagi menunjukkan mujizat-mujizatnya yang 10 itu, supaya Israel yakin, oh ya, perbuatan Tuhan luar biasa, pertolongannya luar biasa, kasihnya luar biasa, kira-kira begitu. Itu yang Tuhan tunggu, respon seperti itu. Ya, Tuhan enggak, sekali lagi ya, kepada Musa enggak. Pertama kali Tuhan panggil Musa, Tuhan kasih pengalaman kepada Musa. Pengalaman semak duri itu kan. Jadi Tuhan kalau berurusan dengan umatnya, nggak langsung kasih harus begini, harus begitu. Ya, supaya kau diberkati, bayar per bulan. Nah, itu kalau di denominasi, nah itu begitu biasanya. Kalau mau diberkati, harus begini, harus begitu. Itulah agama itu. Agama nanti itulah ritual korban. Ya. Model begitu tuh. Tapi enggak, Tuhan ini sekarang ada ibadah, bahkan dalam konteks perjanjian lama sebenarnya ibadahnya ini mendengar suara Tuhan.
Tapi ada nanti ya peraturannya. Tunggu dulu ya, kita lihat dulu. Setelah itu berjalanlah mereka ke Gunung Sinai toh. Selama kurang lebih 3 bulan. Di situ dikatakan ada dalam kita baca dulu di Keluaran 19 setelah berjalan. Ya. Jadi Tuhan sama sekali tidak ada bicara soal aturan begini, aturan begitu, hukum korban, ritual-ritual, tidak ada sama sekali. Tuhan hanya melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat, ya, baik dalam hal pengutusan Musa maupun dalam hal Israel di padang gurun, di Mesir, ya. Bahkan ketika keluar tuh dia melewati laut Teberau itu masih terus mujizat itu, ya. Sepanjang 3 bulan itu juga sebelum ke Gunung Sinai mujizat juga, ya. Nah, mari kita melihat setelah di Gunung Sinai apa yang Tuhan kerjakan di situ. Apa yang Tuhan lakukan di situ? Apa Tuhan langsung kasih lagi hukum peraturan-peraturan harus begini, harus begitu? Enggak. Ketika Tuhan mau mengikat perjanjian, dia bawa ke Gunung Sinai. Tuhan itu walaupun jalan sebenarnya kalau jalan lurus itu ke tanah Palestina itu, kalau jalan lurus itu bisa berapa, mungkin 3-6 bulan kalau mau lurus. Tapi Tuhan sengaja putar ke sini dulu. Ke Gunung Sinai dulu supaya di sini ada mau mengikat perjanjian. Nah, mengikat perjanjian apa yang Tuhan bilang? Perhatikan di Keluaran 19 ini, ya. Ayat yang ke 19 itu ayat yang ke mulai dari ayat 4 aja ya, atau ayat 4 lah ya, kita baca ya. Ini saya pakai ILT. Kamu telah melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Mesir. Nah, itu dulu ya. Ini kesimpulannya setelah Tuhan kerjakan itu 10 mujizat dan bagaimana Tuhan pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir lewat laut Teberau, membunuh Firaun dan tentaranya, dan memimpin di situ selama 3 bulan juga. Disinilah Tuhan kasih suatu katakanlah seperti maksud Tuhan itu apa, gitu. Pasal 19 ayat 4. Kamu telah melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Mesir, dan aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Ini maksud Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan mujizat di Mesir itu ini. Bahwa aku menopang kamu, ya, di atas sayap Raja Wali. Aku membawa kamu kepadaku. Jadi nggak ada sedikit pun bicara soal aturan mesti begini, mesti begitu. Ya, kalau diberkati harus begini, begitu. Nggak ada dulu. Ini dulu, makanya Tuhan ingin kau dengar dulu apa yang kuperbuat. Makanya ibadah mendengarkan suara Tuhan tuh, nanti saya lihat makin saudara lihat bedanya itu ya. Jadi dengar dulu ini ya. Ayat 5. Dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku. Nah, ini dia. Selalu tekanannya mendengarkan suara Tuhan. Itu ibadah soalnya. Itu yang Tuhan maksud, dengar suaraku. Nah, setelah engkau mendengar suaraku, ya kalau Paulus bilang dengan dengar suara Tuhan, iman timbul karena pendengaran akan firman. Ya, kalau orang dengar firman Tuhan mendapat kasih karunia, ya. Kalau orang nggak bisa, kalau nggak dapat kasih karunia nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak bisa. Yesus juga bilang itu, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi yang dibilang domba itu yang mendapat kasih karunia. Kalau nggak domba, Yesus bilang sama orang Farisi, engkau nggak bisa dengar aku, bahkan datang kepadaku kalau Bapa nggak kasih karunia nggak bisa. Ya. Jadi orang yang mendengar suara Tuhan dan timbul iman, nah iman itulah yang harus diekspresikan melalui ritual-ritual itu, ya. Jadi bukan ritualnya yang nomor 1, tapi mendengar suara Tuhan dulu, timbul iman, dan iman ini diekspresikan melalui menjalani ritual hukum yang berlaku di zaman itu. Ini sebenarnya kita sudah bahas itu kan, oikonomi Elohim itu, ya, pengelolaan Elohim atas rumah tangganya itu. Dalam tiap zaman selalu iman dulu. Karena memang Tuhan ibadah mendengar suara Tuhan itu memang ibadah yang benar. Ibadah yang berasal dari pohon kehidupan itu mendengar suara Tuhan. Nanti kita lihat. Dibanding dengan pohon pengetahuan ini agama ini. Harus mendengar ritual begini, harus begini, harus begitu gitu.
yang baik dan jahat itu begini, begini, macam-macam lah itu, aturan-aturan itu. Ya. Enggak, Tuhan dari mulai zaman Habel, ya, itu iman yang diminta karena yang timbul dari pendengaran akan firman. Habel itu kenapa persembahannya atau ibadahnya berkenan kepada Tuhan? Apa karena Habel mempersembahkan korban apa tuh, dia kan peternak, kalau Kain kan petani. Apa karena Habel itu kasih domba apa semuanya jadi dia berkenan di hadapan Tuhan? Bukan. Kitab Ibrani bilang Habel berkenan gara-gara Habel punya iman. Kain enggak punya iman. Udah gitu jahat perbuatannya, ya udah cocok lah ya. Dia bunuh adiknya. Itu sebabnya Tuhan tolak Kain. Jadi bukan karena Kain itu nggak dengar suara Tuhan. Ya. Yang jelas nggak timbul iman. Ya. Itu makanya ibadahnya nggak berkenan. Biarpun ritualnya sama kok, mempersembahkannya, bedanya karena masing-masing pekerjaannya. Tuhan nggak salahin Kain. Kenapa kau persembahkan hasil tani? Nggak di situ yang disalahin itu. Ya. Jadi dari mulai awal pun Tuhan sudah meminta, dengarkan suaraku dulu supaya timbul iman dari dalam hatimu. Dan ketika engkau ada iman, ekspresikanlah imanmu itu melalui perbuatan. Salah satunya bukan hanya perbuatan baik, bukan begitu aja, tapi juga yang Tuhan tuh minta, misalnya aturan hukumnya di zaman mana. Kalau di zaman hukum Taurat, ya hukum Taurat. Nanti kita masuk ke dalam zaman perjanjian baru. Apa yang Tuhan tuntut sebenarnya? Karena dalam konteks perjanjian baru ini, dalam denominasi ini masih ngomong-ngomong soal perpuluhan. Karena duit sih. Susah emang kalau udah ngomong duit gitu. Buat sulung lagi, macam-macam. Masih ada aturan, mesti datang kebaktian minggu. Di gedung ini, di gedung itu. Padahal Yesus sudah bilang, ibadah itu bukan di gunung ini, gunung itu kepada perempuan Samaria. Nantilah dulu. Kita akan masuk nanti ke aplikasinya ke dalam surat Ibrani. Karena surat Ibrani itu kuncinya dengar suara Tuhan itu. Ya. Jadi intinya lihat di sini. Kita kembali lagi ke sini lah. Tuhan selalu menekankan supaya umatnya itu dengar dulu suaraku. Jangan langsung bikin ritual ini, harus ini, harus begitu, aturan ini, aturan itu. Itu agama kalau yang begitu. Tuhan datang sebenarnya kan Yesus sudah jelas itu Yohanes 10:10. Aku datang supaya mereka mempunyai hayat. Zoe. Ya, nanti hayat ini gunanya untuk apa sih hayat ini? Hayat Kristus itu hidup yang dijalani oleh Elohim saat ini. Dan hayat ini gunanya, kalau seseorang mendapatkan ini, gunanya hayat ketika diberikan, dia memang masih berupa benih. Dia perlu bertumbuh supaya dia nanti, makanya di Yohanes 10:10, aku datang supaya mereka mempunyai hayat, dan mempunyai hayat itu dengan kelimpahan, karena bertumbuh. Karena di dalam hayat inilah terkandung potensi mengenal Elohim. Yohanes 17 ayat 3, kalau nggak salah 3 aja. Inilah hidup kekal. Inilah Zoe itu kata Yesus. Ya. Dalam doa itu. Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Ini Zoe. Kemampuan potensi. Kalau orang nggak punya Zoe, nggak bisa mengenal. Karena Tuhan tidak bisa dikenal dengan pikiran, tidak bisa dikenal dengan perasaan kita, tidak bisa dikenal dengan keinginan kita, tidak bisa. Tuhan hanya bisa dikenal kalau kita memiliki hidup yang sama seperti hidupnya. Jadi dalam hidup ini, hayat, ini terkandung potensi, kalau dia bertumbuh hayat ini mengenal Elohim. Satu. Ya. Yang kedua, di dalam hayat ini, itu terkandung karakternya Elohim. Ya hayat ini. Ya, dalam surat Galatia bilang buah roh dibilang di situ. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih Kristus ya, sukacita Kristus, damai sejahtera Kristus itu maksudnya ya. Karena ini hayatnya kan hayat Kristus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, meran kebaikan, setiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri Kristus. Di dalam hayat ini. Jadi makanya hayat inilah yang menjadi utama. Ya, bukan nanti ini hayat ini disimbolkan oleh pohon kehidupan ini, pohon hayat ya di Taman Eden.
Sementara ini pohon pengetahuan, inilah lahir agama-agama nih. Semua agama lahir dari sini karena kita keturunan Adam yang memakan buah pohon pengetahuan ini. Jadi semua orang akan mengatur agama. Agama itu kan aturan mengenai mana yang baik, mana yang jahat. Berasal dari pohon ini kok. Hanya tiap agama beda. Kalau baiknya begini, pokoknya baik dan jahat lah. Itulah aturannya. Ya. Nah, kalau saudara lihat di dalam kekristenan banyak aturan-aturan harus begini, harus begitu supaya diberkati. Itu dari ini yuk. Dari pohon pengetahuan itu, bukan dari pohon kehidupan. Kalau pohon kehidupan itu mendengar. Ini fellowship ini. Satu hayat. Tekanannya fellowship, bukan harus begini, harus begitu. Ya, bukan ritual korban. Makanya Tuhan bilang, aku nggak ada bicara soal itu. Ketika aku bawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, aku nggak bicara soal korban apapun. Nggak ada yang nyuruh kamu itu. Kamu hanya disuruh dengar dulu aku. Ini perhatikan ini ya. Sebelum masuk ke perjanjian juga Tuhan sudah bilang. Ya, dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku. Jadi selalu nomor satu tekanannya itu. Dengar dulu. Ya. Jangan langsung main ritual kerja ini harus begitu. Datang kebaktian minggu begini, bikin aturan ini supaya diberkati. Itu aturan pemimpin agamawi. Bukan aturan hayat. Coba dulu kita sekarang masuk aja dulu ke Ibrani langsung ya. Supaya jangan nanti kita terlalu lama ke... yang jelas konteks perjanjian lama. Tuhan tidak berubah ya. Jangan sudah pikir bahwa dalam perjanjian lama orang kudus dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada itu. Tuhan sudah vonis. Tidak ada seorang pun melalui Paulus yang bicara itu. Surat Roma. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum. Aturan. Mau aturan apapun nggak ada itu. Orang dibenarkan dalam iman. Karena dalam 1 Timotius 1 ayat 4 itu oikonomia, oikos atau nomos itu artinya pengaturan kerumah tanggaan Tuhan itu adanya dalam iman. Jadi semua orang dibenarkan karena iman. Dari mulai Habel, pahlawan iman itu makanya Ibrani itu. Dari zaman Habel sampai nanti zaman ke penutupan zaman tetap iman. Dan iman itu timbul karena mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya ibadah mendengar suara Tuhan itu udah nomor 1. Itulah ibadah yang sejati. Kalau ditanya orang ibadah itu artinya apa sih? Bagaimana sih? Ya dengar suara Tuhan. Ya. Ini saya bercontoh dulu sebelum masuk ke Ibrani dulu ya. Kita bercontoh dulu Saul itu. Saul itu dipikir ibadah itu korban. Ya. Ini ada kasusnya nih, saya beri catat ini di satu, nggak usah kita baca ceritanya. Pokoknya ada di 1 Samuel 13 ini. Itu waktu itu Saul masih baik 22 tahun pertama, tapi kemudian ketika dia waktu itu sedang berperang dengan Filistin di Gilgal, Samuel bilang, tunggu ya, jangan buat apa-apa sebelum aku datang. Nah, Saul lihat setelah hari waktunya yang udah menurut dia sudah waktunya, Samuel belum datang. Terus ini orang Filistin udah mau nyerang, rakyat sudah mulai ketakutan dan sebagainya. Pokoknya pikiran Saul lah. Akhirnya udahlah, mana dia bikin korban. Dia bikin korban. Ya, inilah korban yang dia persembahkan itu. Nah terus ketika itu pas selesai korban, Samuel datang. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, artinya memberikan korban persembahan ya tanpa mendengar suara Tuhan yang lewat Samuel. Suara Tuhan pada zaman itu ya lewat nabi, ya lewat Samuel suara Tuhan. Tunggu ya, jangan buat apa-apa sebelum aku datang. Saul berbuat sesuatu ya dengan cara memberikan korban itu persembahan. Terus ini vonisnya mengerikan sekali kalau kita nggak ngerti ini artinya. Ayat 13 ya, pasal Samuel 13 ini. Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya. Akibatnya sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya, tapi sekarang tidak. Kemudian dilanjutkan lagi ya. Saul ini emang orangnya nggak mendengar suara Tuhan. Ya. Pasal 15 ini. Inilah maksudnya kasusnya dengan Amalek. Tuhan suruh kan, dengarlah bunyi firman Tuhan, pasal 15 ayat 1 di bawah ya. Beginilah firman Tuhan, aku akan membalas dan sebagainya. Intinya orang Amalek tumpas semuanya. Jangan sisakan sedikit. Mau
orang, mau laki, mau perempuan, mau kanak-kanak, mau lembu, domba, unta, keledai, semuanya harus ditumpas habis. Saul nggak dengar. Dia sisain katanya ini untuk apa? Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik katanya. Terus mau untuk apa itu? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan katanya. Kata si Saul. Samuel kasih kalimat ini, bagus sekali kalimatnya ini. Firman Tuhan ya, 1 Samuel 15 ayat 22. Perhatikan ini. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Ritual itu ya. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Jadi saya bilang judul tema kita itu ibadah itu ada dua. Ibadah yang ritual, mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, walaupun itu ada aturannya ya. Versus ibadah yang mendengarkan suara Tuhan. Kalau saya bilangnya ini, kalau hanya ritualnya aja legalistik, ini ada memang ini berasal dari pohon pengetahuan itu. Setiap manusia punya kecenderungan beragama seperti itu, yaitu ritual, ibadah ritual ya. Samuel bilang, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurakan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Terus kesimpulannya begini, peneguhan dari yang tadi itu, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ngeri ya? Karena nggak dengar firman ini, ibadahnya Saul ibadah yang tidak mendengarkan Tuhan, tapi ibadah ritual gitu loh. Entah alasan apa dia kadang-kadang dia pikir oh ini supaya begini. Beralasan Saul juga di sini. Dalam kasus Filistin dia beralasan begini situasi sudah ini rakyat sudah ini macam-macam lah ya. Dalam kasus ini Amalek dia bilang ini yang baik-baik ini untuk korban kepada Tuhan kok. Ya alasan apalah ya, otak namanya makan manusia itu makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tiap orang akalnya itu ada. Oh yang ini menurut saya baik ini. Nah, ini jahat. Itu agama itu. Ya, aturan agama. Saudara lihat dalam kekristenan berkeliaran itu yang begitu-begitu aturan-aturan itu yang nggak ada di Alkitab. Alkitab bilang ibadah itu adalah dalam roh dan kebenaran, bukan ikutin aturan-aturan harus begini harus begitu. Nggak ada ritual-ritual yang begitu. Semua harus mendengar suara Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Makanya kitab Wahyu itu dibilang para pemenang itu adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Yesus bicara kepadanya. Tapi emang kalau udah dibilang ini, saya nggak bisa dengar suara Tuhan soalnya. Nah udah saya mau ngomong apa? Kalau itu sudah nggak ada lagi jawaban itu. Berarti orang itu ya nggak dipilih Tuhan loh. Dia orang itu bukan domba Tuhan dong. Karena Yesus sudah bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Itu keputusan Yesus. Omongan Yesus itu udah nggak bisa lagi dibantah. Kalau jadi pertanyaan, apakah kita ini dombanya Yesus atau bukan? Itu persoalannya. Kalau memang kita domba Yesus, otomatis kita akan dengar suaranya. Dengar suara Tuhan itu bukan soal harus metodenya begini, metodenya begitu, caranya begini, caranya enggak begitu. Soalnya keberadaan kita ini kita ini domba Tuhan Yesus atau domba gembala yang lain. Dalam kekristenan ada banyak tuh gembala-gembala tuh. Kita ini dombanya siapa? Kalau saudara dan saya dombanya Tuhan Yesus, saudara dan saya akan dengar suara Tuhan. Dan akan mengikuti domba suara itu kemanapun dia pergi. Kalau hari Minggu, Tuhan Yesus bilang kesini kita jalan. Kalau hari Senin gini, kalau bekerja harus begini, berbisnis harus begini, pokoknya ikutin. Dong di dalam kok. Ya. Suaranya di dalam batin. Ya tentu kadang-kadang kita bisa salah, bisa saja. Yang Paulus saja, sekelas Paulus bisa salah mendengar suara roh. Sudah baca tuh di kitab-kitab para rasul itu. Bagian terakhir itu ketika Paulus ngotot mau ke Yerusalem. Murid-murid ngasih nasihat, jangan ke sana oleh suara roh. Itu Lukas mencatat, oleh bisikan roh. Murid-murid menasihati Paulus supaya Paulus jangan ke
Yerusalem. Gitu. Paulus sekarang sudah terlalu semangat dia. Ya, mati pun aku siap di Yerusalem. Nyatanya nggak mati di Yerusalem dia. Malah dibawa ke Roma dan menurut tradisi dia dipenggal di Roma sana. Ya. Bisa aja salah mendengar suara roh, bisa. Tapi intinya Paulus itu adalah tawanan roh, dia hanya mengikuti roh saja. Ya. Ibadahnya Paulus itu, dan harusnya ibadah kita ya begitu, ibadah dalam roh. Dengar suara roh aja, roh tuduh suruh kesini, tapi bukan lagi roh itu ngawur ya, jangan nanti ya. Makanya kuncinya gini lah, kita ini dombanya Tuhan Yesus atau dombanya pendeta ini atau pendeta itu persoalan. Tapi umat pilihan Tuhan itu dombanya Tuhan Yesus. Karena dalam laki Kristen itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya mesti terus terang aja ini, karena kalau dibilang, kan ada banyak tuh, begini caranya mendengar suara Tuhan gitu kan. Ada metodenya. 1, banyak berdoa. 2, baca Alkitab. Itu aturan lagi. Agamawi lagi. Memang aturan agamawi itu. Kalau kau mau diberkati, ada yang bilang banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah ini. Padahal kita bilang kalau berkat itu Tuhan sudah berkati seluruh dunia, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini dan berikan anaknya yang tunggal, udah pasti diberkati. Kalau ditanya kenapa ada kelaparan, kenapa ada perang begini, itu karena banyak orang jahat juga, serakah, nggak bagi-bagi. Makanya gereja mula-mula begitu datang Roh Kudus itu langsung urusan pembagian jatah itu terjadi. Jadi kembalilah. Ya, saya masih ada masuk ke Ibrani ini masih. Oke, coba dulu kita langsung aja loncat dulu, kita langsung ke Ibrani dulu ya. Apa inti daripada surat Ibrani ini? Inti daripada surat Ibrani ini artinya belajar mendengar. Karena problemnya orang Ibrani itu orang Israel ya. Problemnya orang Ibrani ini lamban dalam mendengar suara Tuhan. Mari saya baca dulu masalahnya ini ya. Masalahnya surat Ibrani ini. Perhatikan Ibrani pasal 5 ini. Mengenai dia ada banyak perkara pada kami dan sulit untuk dikatakan karena kamu telah menjadi lamban dalam pendengaran. Sebab sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar, kamu masih lagi punya kebutuhan untuk orang mengajari beberapa dari kamu prinsip-prinsip dasar firman Elohim. Dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Jadi intinya surat Ibrani begini. Orang-orang Ibrani yang Kristen ya, yang sudah percaya Tuhan Yesus, dia cenderung berbalik kepada Yudaisme. Ya. Itu makanya Paulus bilang, Tuhan sudah berbicara, ayat 1 pasal 1 ini saya yakin Paulus yang nulis karena dia jelas itu teologinya, teologi Paulus dari 1 pasal 1 sampai pasal 10. Paulus coba membandingkan bagaimana Elohim berbicara melalui Yesus dibandingkan Yesus dengan Musa, Yesus kerasulannya, Yesus dengan Harun keimamannya, yang ini aturan Lewi, sini aturan Melkisedek, terus ibadah-ibadah terus jatuh. 10 pasal pertama itu ada bagaimana Tuhan berbicara melalui anaknya ya, melalui Yesus itu. Pasal 11 tiba-tiba bicara iman. Kenapa? Karena hanya teologi Paulus yang bilang bahwa iman timbul daripada pendengaran akan firman. Jadi kalau orang Ibrani denger aja deh suara Tuhan itu lewat Yesus Kristus, lewat anaknya itu, akan timbul iman dan mereka akan berkenan. Ya, mendengar kembali. Ini makanya ajaran kitab Ibrani itu belajar mendengar. Sayangnya jemaat Ibrani lamban dalam mendengarkan. Jadi cenderung jadi campur-campur, balik-balik ke dalam Yudaisme. Ini masalah. Ya. Jadi mendengar itu, ibadah mendengar itu sebenarnya kedatangan Yesus itu sebenarnya menggenapi Taurat. Ya, ini coba baca dulu satu sebelum saya ambil kesimpulan karena waktu saya juga harus. Ini coba dulu lihat ya. Ini Yesus dibandingkan, Yesus kan dari suku Yehuda, tidak mungkin dia jadi imam bagi bangsa Israel, tidak bisa. Karena orang Israel sudah ditetapkan imamnya harus dari suku Lewi, ya. Aturannya hukum Taurat, ya. Pelayanannya di Bait Suci dan bahkan harus di Yerusalem, nggak boleh sembarangan persembahan korban di mana,
banyak aturannya lah itu ya. Nah, Yesus ini dari suku Yehuda dikatakan, mari kita baca dulu di sini. Pasal 7 ayat 15. Dan adalah jauh lebih nyata lagi jika menurut kesamaan Melkisedek atau keserupaan Melkisedek ini, karena Yesus itu imam menurut aturan Melkisedek, muncul seorang imam lain. Ayat 16, yang telah datang, perhatikan ya, Yesus itu telah datang imam ini menurut aturan Melkisedek bukan menurut Taurat, perintah yang bersifat kedagingan, melainkan menurut kuasa Zoe. Hidup istilah Yunani di sini Zoe, yang tidak berkesudahan, yang tidak bisa dihancurkan. Jadi hukum keimaman Harun ya, imam menurut aturan Harun itu hukumnya Taurat. Tapi imam menurut aturan Melkisedek hukumnya hayat. Ya. Ya, makanya Yesus datang untuk memberikan hayat, karena ini hukumnya. Jadi ibadah dalam, kalau ibadah Harun tetap dia harus iman dulu ya, tapi harus diekspresikan melalui hukum Taurat. Tapi kalau ibadah dalam Yesus ini, dalam Kristus ini, nah ini dia adalah diekspresikan kita mengikuti aturan hukum hayat ini. Hayat Kristus, jadi Kristus yang dalam batin kita ini, itu adalah hayat kita, kita harus ikutin. Ikutin hayat, mendengar. Hayat itu berbicara. Ya. Hari ini dia, wah itu udah hayat tuh segala-galanya lah ya dalam hidup kita ya. Alkitab ke Kolose bilang, Kristus adalah hayat kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang yang beragama, termasuk agama Kristen. Dalam agama Kristen ini banyak agamanya nih, agama aturan-aturannya nih. Aturannya terserah lah, aliran-aliran dalam Kristen kan banyak tuh, ribuan itu denominasinya. Aturannya beda-beda itu, ya. Jadi kalau bisa dibilang itu aturan agamanya beda-beda lah, walaupun masih dalam kategori agama Kristen. Ada yang harus datang hari Minggu, jam segini, nanti ini ritual ini ritual itu, kredo ini, kredo itu, dan sebagainya. Itu agama. Dunia kekristenan itu sudah, tadi gereja mula-mula bukan agama, dia hayat ya, dia mengikuti roh. Ya, hidup ibadahnya ibadah mendengar suara roh. Coba lihat dalam 28 pasal kitab Kisah Para Rasul, istilah roh itu ada 70 kali. Mendengar roh, bisikan roh, roh melarang, roh memenuhi dan sebagainya. Mereka ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Tapi begitu jatuh gereja, nah sekarang enggak. Aturan. Tiap denominasi beda aturannya. Ada yang kejam juga sih, ada yang suruh tarik bulan Januari semua uang masuk ya. Buat sulung itu. Jadi kesimpulannya apalah dulu lah. Jadi beginilah kesimpulannya. Apabila saudara dan saya memang benar-benar mendapat kasih karunia untuk menjadi atau dipilihlah sebagai dombanya Yesus, kita akan dengar suara dia. Tapi kalau tidak, ya sudah ya.